Tadi malam, dalam suasana penuh keriangan dikelilingi orang-orang yang menyayangi, Ahmad Dhani merayakan ulang tahun. Banyak kebahagiaan ia rasakan terutama karena hidupnya semakin lengkap. Di usianya yang mulai memasuki 42 tahun, Dhani tampak matang tidak hanya dalam karir, tapi sekaligus kehidupan rumah tangga. Apalagi anak-anaknya juga tumbuh menjadi nama-nama populer. Dan berikut ini suasana pesta ulang tahun Dhani, lengkap dengan surprise party yang digelar di rumahnya yang klasik, penuh barang-barang antik. Sekarang kita mau ngasih surprise sama bos kita. Ini RCM Girls mewakili yang lain karena nggak tahu yang lain udah pada kemana. Ada Fatima, ada Mahadewi, ada Dewi-Dewi. Dewi-Dewi kumplit sama The Virgin sekalian kita cabut. Yuk, terus cari Mas Dhani. Yo Mare. Ini dia yang ulang tahun. RCM Girls mengucapkan selamat ulang tahun Mas Dhani. Yang ke 24. Sukses terus buat Big Boss. Terima kasih. Cium satu-satu ya. Oh iya. Aku dicium juga aku. Ciuman mesra dari Big Boss. Gila ya. Happy birthday to you. Saya sedih kenapa pembantu-pembantu saya nggak buat acara seperti ini. Ya semoga sukses RCM-nya ya. Aku yang penting anak-anak beres semua ya, yang penting rezeki lancar, nah, cukup. Happy birthday buat Mas Dhani yang ke-42, tambah bijak, tambah dewasa, tambah menjadi panutan orang banyak, bisa menjadi imam yang baik. Terus juga yang paling penting menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak dan sehat. Siang hari sebelum merayakan ulang tahun yang penuh kebahagiaan, Ahmad Dhani juga merasakan kebahagiaan yang lain. Ia mengajak Mulan, Al, dan Safia ikut nonton bareng sinetron baru yang dibintangi El dengan judul Siti Bling Bling. Inilah sinetron pertama El yang tayang di RCTI. Manis. Kamu mau kan jadi pacar aku? Masalah gua apaan? Dia main sinetron tanpa minta pertimbangan, ya kan? Dia langsung bersikeras, insist. Ayah aku main sinetron, ya udah aku mau bilang apa ya kan? Ya kan? Oh iya. Sendiri? Nggak tahu siapa yang mempengaruhi. Orang saya sebenarnya nggak pernah menyetujui kok. Cuman dia langsung deal sendiri, langsung kontrak sendiri. Jadwal sih pasti selain stripping tiap hari. Kalau pasti keganggu kan. Sekolah juga jadi homeschooling. Akan memberikan support kepada El. Pasti episode 1, 2, 3 pasti ke aku deh. Sinetronnya bagus.
saya rasa akan ngehits, berkisar tentang L yang jagoan berantem. Kemunculan L di sinetron terbaru RCTI yakni Siti Bling Bling seolah menjadi pertanda ia tak ingin kalah dengan Al kakaknya serta Safia adiknya. Sebelumnya Al juga baru merampungkan syuting layar lebar di Hong Kong, sementara Safia si bungsu telah dikontrak panjang sebuah acara reality show seharga 30 juta rupiah per episode. Mereka semua seolah saling bersaing untuk meniti popularitas. Lalu bagaimana dengan L di sinetron terbarunya? Benarkah ia juga dibayar mahal tiap episodenya? Bener nggak honornya Safia lebih gede? Emang iya? Oh bener katanya. Kan udah dibayar sekarang. Udah dibayar loh. Iya ya. 30 juta per episode. Mas Dani itu bener ya? Nggak boleh syuting dia ya. Bener. Bener. Aku di situ aja. Terus 360 episode loh ya. Kalau dikali bukan 3 miliar loh, salah loh. Pertimbangannya Via mau beli rumah. Iya. Siapa? Udah duitnya udah habis. Belanja apa? Udah habis. Ini aja udah mau ngebuat lagi udah. Beli gitar ya. Dia koleksi gitar Beatles. Udah ratusan juta habis buat koleksi gitar Beatles. Itu juga tanpa izin bapaknya tuh, langsung beli aja dia. Ada kepuasan tersendiri pastinya. Kan udah capek-capek kita syuting dari pagi sampai malam. Akhirnya bisa belanja yang kita mau kan. Safia nggak mau kalau nggak rolling, oke? 1, 2, rolling and action. Jangan nonton ayah. Bye. Anak-anak Ahmad Dhani memang pantas dibayar mahal demi talenta yang mereka miliki. Itulah yang menjadi kebahagiaan Dhani di usianya yang ke-42 telah mewarisi banyak talenta pada keturunannya. Dan kebahagiaan yang kurang lebih sama sedang menjalari hati Nasar serta Musdalifah. Kemarin mereka mengajak kelima anaknya liburan di pantai. Tapi mengapa liburan itu disebutnya baru sekedar pemanasan? Benarkah masih akan ada liburan yang sesungguhnya? Simak intens di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Memang terasa lebih lengkap kebahagiaan Ahmad Dhani di usianya yang genap 42 tahun, Al juga Safia yang mulai terjun ke dunia akting dengan bayaran tertinggi. Lalu kebahagiaan yang hampir sama juga dirasakan pasangan Nasar dan Musdalifah, memberikan kado kenaikan kelas anak-anak mereka dengan liburan. Lantas benarkah liburan di pantai anak-anak Musdalifah hanyalah sebuah pemanasan? Lalu kemanakah sebetulnya tujuan yang sebenarnya? Seperti apa pula keseruan liburan anak keluarga Nasar? Benarkah Nasar takut naik jet ski? Dari kebahagiaan Ahmad Dhani yang berulang tahun ke-42 di tengah-tengah keluarga, mari menyusuri setiap sisi kebahagiaan Nasar dan Musdalifah. Kemarin ia memboyong kelima anaknya sekaligus untuk menikmati senja yang indah di pantai utara Jakarta. Maka inilah sebuah liburan pemanasan sebelum liburan yang sesungguhnya dijalani setelah anak-anak libur sekolah pasca kenaikan kelas. Sebenarnya mereka liburan itu sudah diatur gitu, awal bulan nanti ke sini, tanggal segini sama tanggal segini ke sini, nanti tanggal berikutnya kemana. Jadi memang liburannya memang enggak sekarang, cuman karena kan mereka kakaknya apalagi baru beres ujian ya. Baru beres ujian, jadi capek. Ya minimal refreshing lah gitu. Halo pemirsa, sekarang ini cuacanya mendung-mendung. Ini tuh sebenarnya rencananya tuh tidak jelas mau kemana. Cuman yang sekarang ini karena anak-anak bosan dalam rumah, jadi aku ajak jalan-jalan. Karena kan mereka sebelum habis ujian, stres, pusing gitu ya, capek, kita ajak jalan supaya mereka nggak jenuh. Dan sebelum liburan yang berikutnya, yang sesungguhnya gitu ya. Karena kan liburan mulai dia bagi awal bulan kan, mulai liburannya. Jadi sekarang kita ada jalan-jalan. Dan begitu sampai di pantai, sasaran pertama mereka adalah naik perahu tradisional.
Rombongan dalam jumlah besar itu ramai-ramai membelah pinggir pesisir pantai utara Jakarta dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Nasar yang sedang menggendong si bungsu Falhan yang baru berusia 7 bulan terlihat penuh perhatian pada anak-anaknya itu. Sekarang kita mau lihat, mau muter, katanya naik perahu, muter bagaimana modelnya kita kagak tahu deh. Kita coba saja dulu kita melihat bagaimana dan bagaimana. Ya pemirsa, ini katanya saya kira naik ini kapalnya gede banget ya. Ternyata itu naiknya. Jadi kayak apa ya, kalau malam ada lampu-lampunya di situ. Makanya kita mau nanya dulu sekarang mau lihat jam berapa. Pak, muat berapa orang Pak? Bisa 30 orang Pak. Ini mau naik perahu mengantar Nanania menaik jet ski. Kita juga belum pernah naik jet ski ya, cuman kita lihat aja naik jet ski kayak gimana sih rasanya. Kalau sih pernah tuh naik jet ski tapi dibonceng. Saat senja mulai tenggelam, justru di pantai yang temaram, Nasar mengantar Nia putrinya untuk bermain jet ski. Juga Nana, anak kedua Musdalifah dari pernikahan sebelumnya. Tapi demi melihat anak-anaknya berpacu di atas air laut, Nasar hanya bisa melihatnya dari pinggir pantai. Ia mengaku tak berani bermain jet ski, atau sekalipun pernah naik, hanya berani membonceng orang yang memang sudah ahli mengendarai jet ski. Sedangkan anak-anak yang lain yang masih kecil, lebih memilih berenang di kolam renang ditemani babysitter masing-masing. Pemirsa, sekarang Nia sama Nana mau naik jet ski. Ya udah, mau naik jet ski dulu sama Nana doang. Berani. Ini nganterin Nana sama Nia mau naik jet ski. Jadi entah Nana mau naik atau enggak, tapi yang jelas kita lihat dulu Nia naik jet ski dulu contohnya. Nanti kalau Nana berminat, Nana naik lagi kan. Sementara yang kalau berdua takutnya kan namanya kenceng jet ski kan takutnya megangannya nggak erat. Jadi mendingan satu-satu dulu aja yang naik. Nanti gampang kan, tinggal muter-muter gantian. Oke pemirsa, kita lihat keseruannya Nia dan Nana naik jet ski. Enggak lah, kalau aku sih kan maksudnya memang kalau jalan kemana juga nggak pernah nyobain gitu kan. Enggak, memang kagak bisa aja, baru nyampe situ juga udah ngejungkir. Nanti yang ada udah deh, jangan yang lain deh udah. Udah, sekarang kita cobain dulu Nia, suruh nyobain naik jet ski. Enggak, maksudnya kan dia masih kecil tapi berani banget. Ini nih yang mungkin sama Teteh. Oh, di Bali pernah. Jadi sekarang dia mau nyoba lagi. Wah, mati nomornya. Liburan pemanasan yang diberikan Nasar dan Musdalifah untuk anak-anaknya tak kalah seru dari liburan yang sesungguhnya. Sementara dari tempat lain muncul kabar duka atas meninggalnya aktor senior TB Maulana, pemeran ayah Zainab di sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan itu. Bagaimana pula dengan Tessa Kaunang yang angkat bicara, juga ibunda Sandi Tumiwa tentang Sandi yang masuk Islam. Lantas apa kata Raffi Ahmad terkait kondisi Olga pasca menjenguk ke Singapura? Benarkah kondisinya belum membaik? Simak di Inten Hot News sesaat lagi. Dari kabar bahagia, maka inilah Intense Hot News yang dibuka dengan kabar duka cita atas meninggalnya aktor senior TB Maulana, pemeran ayah Zainab di sinetron Sidul Anak Jakarta. Ada pula Tessa Kaunang dan ibunda Sandi Tumiwa yang akhirnya angkat bicara perihal Sandi yang kembali memeluk agama Islam. Lalu seperti apa pula kembalinya Raffi Ahmad dari Singapura menjenguk Olga? Seperti apakah kondisi Olga kini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Intense Hot News sesaat lagi setelah yang satu ini. Dan kabut tebal memayungi dunia akting Indonesia. Kemarin siang, salah satu aktor kawakan yang pernah ikut membintangi sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan sebagai ayahanda Zainab dipanggil Tuhan.
TB Maulana Husni meninggal di Rumah Sakit Cengkareng, Jakarta Barat. Stroke yang diderita serta pecah lambung diduga menjadi penyebab aktor yang sudah berkarir sejak tahun 1973 ini menghembuskan nafas terakhir. Papa dekat sama saya ya, kalau curhat apa selalu sama saya. Makanya pas saya bilang ikhlas, beliau langsung pergi dengan tenang. Itu aja sih, saya bersyukur karena ternyata sangat dimudahkan di dalam apa. Dan beliau sempat waktu dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu beliau ucapkan dengan baik sekali, sehingga ya saya senang, Papa udah senang di sana, jadi kita semua udah benar-benar ikhlas. Karena dia kena stroke sudah 5 tahun. Ya, terus yang terakhir kena stroke ketiga. Terus udah itu lambungnya pecah. Saya 2 hari. Ya mudah-mudahan aja, minta doanya biar diampuni dosa-dosanya. Pada teman-temannya minta maaf kalau dia ada kesalahan. Keikhlasan Tessa Kaunang terkait keputusan suaminya kembali memeluk keyakinan yang sebelumnya menjadi kisah mengharukan di tengah heboh Sandy Tumiwa masuk Islam. Meski tidak pernah diajak berdiskusi tentang keputusan sang suami, Tessa berusaha pasrah. Toh semua memang harus dikembalikan ke hati masing-masing. Sebab tidak ada yang bisa memaksakan keyakinan seseorang. Besokannya setelah diomongin gitu, aku langsung samperin mama. Aku sujud sama mamaku, aku cium kaki mamaku. Aku minta maaf, bener-bener aku sangat bersalah dalam hal itu. Ya udah, akhirnya ya mama nangis dari itu sih pasti ya. Aku juga, dan aku sadar gitu kan, surga itu di bawah telapak kaki. Memang hati tante perih, sedih ya waktu itu ya. Tapi ya tante ikhlasin. Itu udah pilihan anak tante gitu. Tapi ya sebagai orang tua pasti ngedoain anak supaya kembali ke agamanya, cuman itu. Tapi lama tante mengharapkan itu. Akhirnya pada tanggal 8 April dia menyatakan dia belum masuk Islam. Karena saat itu kan Sandy pada, seingat saya tanggal 23 ya, itu hari Rabu dia datang, dia bilang mengumumkan dirinya kalau dia hari Jumatnya dia mau mualaf. Jadi ya mau nggak mau ya diikhlaskan lah gitu, maksudnya ya pasrah aja gitu. Ya udah kamu memang mau pindah keyakinan ya terserah gitu. Selain hot news di atas, kesedihan yang berbeda dirasakan Raffi Ahmad pasca pulang menjenguk Olga Syaputra di Singapura. Kesedihan Raffi terutama karena kondisi Olga yang nyatanya masih berada di ruang ICU meski sudah lebih dari 3 pekan dirawat di rumah sakit di Singapura. Raffi berharap sahabatnya itu segera diberi kesembuhan sehingga tidak membuat cemas sahabat, kerabat, serta para penggemarnya di tanah air. Pak, aku dari Singapura, baru banget mendarat. Ketemu sama keluarganya Olga aja, ketemu sama Mama Vera, karena Olga ya masih nggak bisa dibesuk, masih di dalam ICU. Ya doain aja mudah-mudahan Olga bisa cepat pulih. Saya datang ke sana kasih support sama keluarganya, terus juga adik saya si Nanas kan kebetulan syuting di sana, nengokin juga. Kasih support aja sama keluarganya, sama manajemennya semuanya. Talenta terunik dari seluruh Indonesia, tak terduga dan mendebarkan. Bapak masa lihat ini takut? Astaga, tiap pagi lihat bapak nggak takut? Macem-macem saya jadi ibunya kamu. Sakit lebih sakit. Duta Lingkungan dan Konsumen Cerdas, Tasya Kamila, sedang mencari cinta. Saya itu orangnya sangat selektif ya. Tidak pernah ada kata-kata galau dalam hati saya. Para pencuri hati pun jatuh bangun merebut perhatian Tasya. Hai pemirsa, mau lihat Tasya mendapatkan pasangan yang cucok? Jangan lupa saksikan 100% cucok hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens
Setiap hari hanya di RCTI. Tahukah kamu, aku memiliki fotomu. Ku pandang-pandangi tak henti-henti. Bila saja engkau tahu betapa besar rasaku, rasa cintaku padamu, di kejauhan hatimu. Inikah namanya cinta sendirian yang ku rasakan, tiada keberanian menyatakan aku cinta. Hatiku yang malang, teruslah bertahan, jangan kau